Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inka Imratul Nabila, NIM 21621019 dari Prodi Hukum Keluarga Islam 2A. Di sini, saya akan membahas materi mengenai implementasi pembelajaran bahasa Indonesia yang berorientasi pada pengembangan keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa. Yang pertama yaitu keterampilan berpikir tingkat tinggi. Apa sih maksudnya? Nah, keterampilan tingkat tinggi adalah proses berpikir kompleks dalam menguraikan materi, membuat simpulan, membangun representasi, menganalisis dan membangun hubungan dengan melibatkan aktivitas mental yang paling dasar. Menurut Bloom, keterampilan dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, keterampilan tingkat rendah dalam proses pembelajaran yang mencakup mengingat remembering, memahami understanding, dan menerapkan atau applying. Kedua, keterampilan berpikir tingkat tinggi yang mencakup keterampilan menganalisis atau analyzing, mengevaluasi evaluating, dan mencipta atau creating. Keterampilan tingkat tinggi sendiri dipicu oleh 4 kondisi, yaitu yang pertama, sebuah situasi belajar tertentu yang memerlukan strategi pembelajaran yang spesifik dan tidak dapat digunakan di situasi belajar lainnya. Yang kedua, kecerdasan yang tidak lagi dipandang sebagai kemampuan yang tidak dapat diubah. Yang ketiga, pemahaman pandangan yang telah bergeser dari unidimensi, linier, hierarki, atau spiral menuju pemahaman pandangan ke multidimensi dan interaktif. Dan yang keempat yaitu keterampilan tingkat tinggi yang lebih spesifik seperti penalaran, kemampuan, analisis, pemecahan masalah, dan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Selanjutnya yaitu kompleksitas kognitif menurut Anderson dan Krathwohl. Yang pertama yaitu pengetahuan faktual. Pengetahuan faktual ini berisi elemen-elemen dasar yang harus diketahui para peserta didik jika mereka akan dikenalkan dengan suatu disiplin atau untuk memecahkan masalah apapun di dalamnya. Yang kedua yaitu pengetahuan metakognitif. Pengetahuan ini berisi mengenai kesadaran secara umum sama halnya dengan kewaspadaan dan pengetahuan tentang kesadaran pribadi seseorang. Yang ketiga yaitu pengetahuan prosedural. Pengetahuan prosedural ini mengacu para pengetahuan mengenai bagaimana melakukan sesuatu. Selanjutnya yang terakhir yaitu pengetahuan konseptual. Pengetahuan konseptual ini meliputi skema-skema, model-model mental, atau teori-teori eksplisit dan implisit dalam model-model psikolog kognitif yang berbeda. Apa itu berpikir kritis? Berpikir kritis adalah suatu proses aktif seseorang berpikir segala hal secara mendalam, mengajukan berbagai pertanyaan, menemukan informasi yang relevan daripada menunggu informasi secara pasif. Berpikir kritis sendiri memiliki 6 unsur dasar tahapan. Yang pertama, fokus, yaitu mengidentifikasi masalah dengan baik. Yang kedua, reason, yaitu alasan-alasan yang diberikan bersifat logis. Yang ketiga, inference, yaitu jika alasan yang dikembangkan tepat, maka alasan tersebut harus cukup sampai pada kesimpulan yang sebenarnya. Yang keempat, situation, yaitu membandingkan dengan situasi yang sebenarnya. Yang kelima, clarity, yaitu harus ada kejelasan istilah. Dan yang keenam, yaitu overview, yaitu pengecekan terhadap sesuatu yang telah ditemukan, diputuskan, lalu disimpulkan. Selanjutnya, 6 aspek pengukur keterampilan pemecahan masalah pada peserta didik. Yang pertama yaitu menentukan masalah. Dengan mendefinisikan masalah, menjelaskan permasalahan, menentukan kebutuhan data dan informasi yang harus diketahui sebelum digunakan untuk mendefinisikan masalah sehingga menjadi lebih detail dan mempersiapkan kriteria untuk menentukan hasil pembahasan dari masalah yang dihadapi. Yang kedua yaitu mengeksplorasi masalah. Dengan menentukan objek yang berhubungan dengan masalah, memeriksa masalah yang terkait dengan asumsi, dan menyatakan hipotesis yang terkait dengan masalah. Yang ketiga, merencanakan solusi.
di mana peserta didik mengembangkan rencana untuk memecahkan masalah, memetakan submateri yang terkait dengan masalah, memilih teori prinsip dan pendekatan yang sesuai dengan masalah, serta menentukan informasi untuk menemukan solusi. Yang keempat, melaksanakan rencana. Pada tahap ini, peserta didik menerapkan rencana yang telah ditetapkan. Yang kelima, memeriksa solusi, mengevaluasi solusi yang digunakan untuk memecahkan masalah. Dan yang keenam, mengevaluasi. Dalam langkah ini, solusi diperiksa, asumsi yang terkait dengan solusi dibuat, memperkirakan hasil yang diperoleh ketika mengimplementasikan solusi, dan mengkomunikasikan solusi yang telah dibuat. Pembahasan selanjutnya, pembelajaran bahasa Indonesia yang berorientasi HOTS. Apa sih maksudnya? Metode ilmiah merujuk pada teknik-teknik investigasi atas suatu atau beberapa fenomena, memperoleh pengetahuan baru, atau mengoreksi dan memadukan pengetahuan sebelumnya. Untuk dapat disebut ilmiah, metode pencarian harus berbasis pada bukti-bukti dari objek yang dapat diobservasi, empiris, dan terukur dengan prinsip-prinsip penalaran yang spesifik. Proses pembelajaran dengan pendekatan ilmiah harus dipandu dengan kaidah-kaidah pendekatan ilmiah. Pendekatan ini bercirikan penonjolan dimensi pengamatan, penalaran, penemuan, pengabsahan, dan penjelasan tentang suatu kebenaran. Adapun pendekatan ilmiah pembelajaran tersebut yaitu yang pertama, mengamati. Metode mengamati mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran. Metode ini memiliki keunggulan tertentu, seperti menyajikan media objek secara nyata, peserta didik senang dan tertantang, serta mudah pelaksanaannya. Yang kedua, menanya. Bertanya sendiri memiliki sejumlah fungsi, yaitu membangkitkan rasa ingin tahu, minat, dan perhatian peserta didik, mendorong dan menginspirasi peserta didik untuk aktif belajar, mendiagnosis kesulitan belajar peserta didik dan mencari solusinya, membangkitkan keterampilan dalam berbicara, serta melatih kesantunan dalam berbicara. Adapun kriteria pertanyaan yang baik yaitu pertama, singkat dan jelas, kedua, menginspirasi jawaban, ketiga, validatif atau penguatan, keempat, memiliki fokus, kelima, bersifat probing atau divergen, keenam, memberi kesempatan peserta didik untuk berpikir ulang, ketujuh, merangsang peningkatan tuntutan kemampuan kognitif, dan yang kedelapan, merangsang proses interaksi. Pendekatan ilmiah pembelajaran yang ketiga yaitu menalar. Penalaran adalah proses berpikir yang logis dan sistematis atas fakta-fakta empiris yang dapat diobservasi untuk memperoleh simpulan berupa pengetahuan. Penalaran yang dimaksud merupakan penalaran ilmiah, meski penalaran non-ilmiah tidak selalu tidak bermanfaat. Yang keempat yaitu analogi dalam pembelajaran. Analogi adalah suatu proses penalaran dalam pembelajaran dengan cara membandingkan sifat esensial yang mempunyai persamaan atau kesamaan. Berpikir analogi sendiri sangat penting dalam pembelajaran karena hal itu akan mempertajam daya nalar peserta didik. Pendekatan ilmiah pembelajaran yang kelima yaitu hubungan antar fenomena. Hubungan sebab akibat diambil dengan menghubungkan satu atau beberapa fakta yang satu dengan yang satu atau beberapa fakta yang lain. Suatu simpulan yang menjadi sebab dari satu atau beberapa fakta itu atau dapat juga menjadi akibat dari satu atau beberapa fakta tersebut. Pembahasan selanjutnya yaitu peran guru dalam pembelajaran yang berorientasi HOTS. Yang pertama, guru membangun jembatan penghubung antara proses berpikir tingkat rendah menuju berpikir tingkat tinggi. Yang kedua, guru mempersiapkan sebuah situasi nyata yang dapat menstimulasi proses berpikir tingkat tinggi dengan menciptakan dilema, tantangan, dan ambiguitas dari permasalahan yang direncanakan akan dihadapi peserta didik. Yang ketiga, guru menilai proses pembelajaran siswa. Dengan adanya evaluasi, dapat menjadi bahan untuk memperbaiki proses pembelajaran sesuai dengan standar penilaian pendidikan. Dan yang keempat yaitu guru
sebagai fasilitator berperan menyediakan dan memberikan stimulasi kepada peserta didik. Baiklah, itulah pemaparan materi dari saya. Thanks for watching. Lebih dan kurang saya minta maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.